Halo teman, selamat datang di channel yang satu ini. Hehehe, channel ini adalah berisi cerita tentang alur Donghua yang keren. Penasaran? Yuk segera langsung markiden, mari kita dengar. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Battle Through to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Peringkat api surgawi berisi 23 jenis api surgawi yang semua orang di Bunadoki tahu. Setiap jenis api surgawi di daftar peringkat ini menyebabkan banyak orang berkumpul di Merpati untuk mendapatkan kabar. Setiap berita kecil yang terkait dengan mereka itu akan membangkitkan keributan yang sangat besar. Poin ini sudah terbukti berkali-kali oleh banyak kejadian. Setiap api surgawi di peringkat api surgawi memiliki sifat unik mereka tersendiri. Tentu saja, seperti bagaimana orang memiliki tangan yang panjang dan pendek, api surgawi secara alami memiliki yang kuat dan yang lebih lemah ketika mereka dibandingkan satu sama lain. Jenis pertama dari api surgawi yang Xiaoyan miliki adalah Green Lotus Coil Flame yang menduduki peringkat ke-19 di daftar peringkat. Dia memiliki suhu yang sangat liar dan sangat tinggi. Jenis api surgawi ini sepertinya juga mampu memicu letusan gunung berapi. Tentu saja, sampai sekarang Xiaoyan tidak pernah melakukan hal seperti ini. Oleh karena itu, dia juga tidak tahu apakah ini benar. Api surgawi kedua yang dimiliki oleh Xiaoyan yaitu Fallen Heart Flame yang menduduki peringkat ke-14 di daftar peringkat. Jenis api tak terlihat ini mirip dengan Green Lotus Coil Flame dalam hal kekuatan. Namun, itu lebih unggul dalam penggunaannya yang aneh. Tentu saja dia memiliki kemampuan unik yang menyebabkan mata seseorang menjadi merah karena iri. Karena jenis apinya mempunyai kemampuan untuk membantu orang memurnikan doki di tubuh mereka untuk meningkatkan kecepatan pelatihan. Sejak ia telah belajar tentang peringkat api surgawi dengan peringkat tertinggi yang pernah dilihat Xiaoyan adalah Bone Chilling Flame. Api surgawi ini adalah milik gurunya Yao Lao yang menduduki peringkat ke-11 pada daftar peringkat. Benda ini jauh lebih kuat daripada dua api surgawi Xiaoyan dalam hal kekuatan destruktif. Mungkin hanya api teratai berkilau yang terbentuk dari penggabungan dua api surgawi ini yang bisa bersaing dengannya. Xiaoyan belum pernah melihat api surgawi yang berada di atas api yang dia punya. Dia sama sekali tidak menyadari nama-nama api surgawi dan kemampuan spesial yang mereka miliki masing-masing. Bone Chilling Flame atau api dingin tulang yang ke-11 telah memiliki kekuatan yang menakutkan dan merusak. Sulit membayangkan betapa menakutkan kekuatan dari peringkat ketiga api pemurnian teratai iblis. Menurut apa yang dikatakan Yao Lao saat itu, api pemurnian teratai iblis ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dia lihat. Tidak ada desas-desus tentang siapapun yang memiliki semacam api surgawi selama bertahun-tahun ini. Api pada tingkat ini tampaknya pada dasarnya tidak ada. Xiaoyan benar-benar tidak tahu bagaimana orang yang menulis peringkat api surgawi telah memperoleh berita tentang api surgawi misterius ini dan mampu memberi peringkat nama mereka dari sana. Xiaoyan sesekali mendengar Yao Lao menyebutkan 5 api surgawi dari peringkat api surgawi ini. Sebenarnya adalah hal-hal yang hanya pernah dia dengar dari seseorang tetapi tidak pernah terlihat. Paling tidak, dia belum pernah melihat atau mendengar informasi apapun yang terkait dengan 5 api surgawi selama zamannya. Saat itu dia sangat bangga dengan kekuatannya sendiri. Awalnya, dia telah merencanakan untuk mendapatkan api surgawi yang berada di peringkat 5 teratas supaya layak atas status dan posisinya. Pada akhirnya setelah menghabiskan banyak waktu dan usaha, dia gagal mendapatkan api surgawi dalam 10 besar, apalagi dalam 5 besar. Akhirnya dia hanya bisa menerima nilai yang lebih rendah. Dia memilih Bone Chilling Flame yang menduduki peringkat ke-11. Meskipun ini adalah kasusnya, dia hampir mengalami serangan balik saat dia mendapatkan itu. Dari sini, orang bisa mengatakan api surgawi di peringkat api surgawi memang bukan hal yang mudah ditemukan.
Saat itu, Yao Lao sangat tercengang ketika dia telah mendapatkan potongan peta pertama yang terfragmentasi dari gua dan mengidentifikasi apa yang disebut teratai hitam. Siapa yang mengira benda yang telah ditunggunya begitu lama tanpa petunjuk sedikit pun akan benar-benar muncul di gua gunung yang terpencil itu. Xiaoyan juga menghela nafas saat hatinya mengingat semua masalah yang terkait dengan api surgawi. Dia segera melompat turun dari tempat tidurnya dan menghampiri sisi meja. Setelah itu, ia mulai hati-hati menggabungkan beberapa fragmen peta kuning kuno. Beberapa garis yang digambar di peta secara bertahap mulai bergabung ketika peta digabungkan bersama. Namun beberapa hal yang digambar di atasnya membuat Xiaoyan benar-benar tidak mengerti. Mengingat pengalamannya, ia benar-benar tidak dapat mengidentifikasi di mana lokasi yang digambar di peta itu. Matanya mendarat di sudut yang kosong. Menurut tebakannya, peta ini harusnya memiliki 4 bagian. Saat ini, ia sudah memiliki 3 bagian di tangannya. Jika dia bisa mendapatkan potongan terakhir dari peta, dia mungkin bisa mendapatkan lokasi dari api pemurnian teratai iblis. Meskipun begini, benua Doki ini sangat luas. Kesulitan mencoba mendapatkan potongan peta tidak jauh lebih sama dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Terlebih lagi, sudah jelas seseorang tidak dapat menemukan sesuatu seperti ini secara terbuka. Ada banyak ahli di benua Doki dan itu berbeda dari keberadaan Kekaisaran Jiama yang terpencil, di mana orang biasa tidak tahu apa potongan peta itu. Oleh karena itu, jika ada yang mengetahui dia memiliki petunjuk untuk menemukan api surgawi itu, kemungkinan dia akan menarik banyak masalah. Xiaoyan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak ketika dia memikirkan hal ini. Alasan dia dapat mendapatkan 3 potongan fragmen peta itu adalah hanya karena keberuntungan. Itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan jika dia ingin pergi dan mendapatkan potongan lain. Aku memiliki pengetahuan yang sangat sedikit tentang benua Doki ini. Aku benar-benar tidak menyadari berita apa yang ada di luar sana. Aku pada dasarnya tidak mengerti bagaimana aku menemukan fragmen peta yang tersisa. Tampaknya, setidaknya aku perlu mencari orang yang dapat dipercaya yang juga memahami benua Doki dengan baik untuk mendapatkan berita. Namun, Cailin dan dokter peri kecil tidak memiliki pemahaman yang lebih baik di benua dibandingkan dengan aku meskipun mereka dapat dipercaya. Setelah merenung beberapa waktu, kegembiraan muncul di dalam hatinya saat dia berdiri dan dengan lembut tertawa. Bagaimana mungkin aku lupa tentang penatua pertama Sukian menjadi penatua pertama Akademi Cianan? Sepertinya penghargaan penatua ini harusnya menyadari banyak rahasia, mengingat posisi khusus yang dimiliki Akademi Cianan di benua ini. Mencari dia seharusnya menjadi pilihan terbaik jika aku ingin menemukan berita yang berkaitan dengan api surgawi. Selain itu, bahkan jika aku tidak dapat memperoleh berita tentang api surgawi, dikabarkan kepala sekolah Akademi Dalam juga merupakan seorang elit Dozun yang sebanding dengan teman guru. Jika aku bisa bertemu dengannya kali ini, mungkin bisa mengundangnya untuk membantuku menghilangkan bintik racun iblis ini, mengingat hubungannya dengan Akademi Dalam. Mata Xiaoyan berkedip. Dia segera menghela nafas lega. Dia telah meninggalkan Akademi Dalam selama lebih dari setahun. Kemungkinan Fallen Heart Flame yang tidak lengkap yang dia tinggalkan di Menara Pemurnian Api Langit sudah habis. Jika dia tidak pergi dan membantu mereka mengisinya kembali, sepertinya penatua pertama akan menjadi gelisah. Sepertinya aku harus bergegas ke wilayah sudut hitam setelah menyelesaikan masalah di sini. Xiaoyan tertawa pelan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Wilayah sudut hitam dekat dengan tengah benua Doki. Kemungkinan mendapatkan berita tentang api surgawi di tempat itu jauh lebih tinggi daripada tinggal di Kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, Xiaoyan mungkin harus merencanakan perjalanan lain ke sana. Hati Xiaoyan rileks setelah membuat keputusan ini. Dia dengan hati-hati menyimpan peta di atas meja ke cincin penyimpanannya. Dengan gelombang lengannya, nyala api di ruangan itu padam dan kegelapan sepi menutup ruangan. Scene berganti. Kamu berencana untuk pergi ke wilayah sudut hitam? Medusa bertanya dengan terkejut setelah mendengar rencana Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, kepala sekolah Akademi Dalam adalah seorang elit Dozun.
Jika aku bisa bertemu dengannya, aku mungkin bisa memintanya untuk membantu, jawab Xiaoyan. Ceh, orang tua itu selalu hilang. Selama bertahun-tahun di Akademi Dalam, aku hanya pernah melihatnya sekali. Bahkan jika kamu pergi, kamu mungkin tidak bisa bertemu dengannya. Xian di sampingnya meringkuk ketika dia menjawab. Aku setidaknya harus mencobanya, bukan? Selain itu, bahkan jika aku tidak dapat menemuinya, aku juga akan dapat menanyakan tentang beberapa informasi yang berkaitan dengan api surgawi dari penatua pertama. Jika aku dapat menemukan jenis lain dari api surgawi, aku tidak akan membutuhkan bantuan siapapun untuk membatalkan penyebaran bintik racun iblis ini. Xiaoyan samar-samar tersenyum dengan sikap tidak peduli saat dia menjawab. Baiklah, ada lebih banyak masalah di wilayah sudut hitam daripada di dalam kekaisaran Chiama. Apakah kamu perlu aku ikut? Medusa merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dan mengajukan sebuah pertanyaan. Meskipun kamu banyak membantu jika kamu mengikutiku, aliansi Yan dan suku rakyat ular tidak akan ada lagi jaminan keamanannya jika kamu pergi. Oleh karena itu, aku hanya dapat merepotkan kamu untuk membantuku melindungi aliansi Yan dan anggota klan Xiao kali ini. Xiaoyan ragu sejenak sebelum berbicara dengan ekspresi serius. Orang-orang dari Hall of Soul tampaknya belum menyerah akan rencana mereka untuk klan Xiao. Jika mereka semua pergi, mungkin anggota klan Xiao akan berada dalam bahaya jika orang-orang dari Hall of Soul membuat jalan mereka ke kekaisaran Chiama dan tidak memiliki perlindungan dari seorang elit Douzong. Medusa merajut alisnya ketika dia mendengar ini. Dia tidak benar-benar yakin, terutama memungkinkan Xiaoyan pergi menuju ke wilayah sudut hitam yang penuh bahaya sendirian. Namun apa yang dikatakan Xiaoyan benar, aliansi Yan saat ini membutuhkan kehadiran seorang elit Douzong. Mengapa aku tidak menemani kamu saja? Sekte racun tidak lagi memiliki lawan dalam kekaisaran Chuyun. Seharusnya tidak banyak masalah bagiku untuk pergi untuk jangka waktu tertentu. Dokter peri kecil yang berdiam di samping tiba-tiba menawarkan dirinya ketika dia melihat kekhawatiran di wajah Medusa. Xiaoyan terkejut. Dia segera menjadi agak ragu-ragu. Dia secara alami akan mendapatkan banyak keuntungan jika seorang elit Douzong seperti dokter peri kecil mengikutinya. Namun, dia memiliki sekte racun yang sangat besar. Tubuh racun menyedihkanku mungkin meletus kapan saja. Jika kamu pergi terlalu lama, siapa yang akan datang dan membantuku mengendalikannya? Bahkan jika semua bahan sudah ditemukan. Dokter peri kecil tanpa sadar tersenyum dan terus menjelaskan ketika dia melihat keraguan di wajah Xiaoyan. Baiklah, terima kasih banyak. Xiaoyan secara alami berhenti ragu karena pihak lain setelah berbicara sedemikian rupa. Dia segera mengangguk dan menangkupkan tangannya dan tersenyum kepada dokter peri kecil. Dia secara alami mengerti dokter peri kecil memiliki niat untuk melindunginya dengan mengikutinya. Medusa diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat dokter peri kecil telah mengambil inisiatif mengikuti Xiaoyan. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat yang terakhir sedikit lebih lembut. Dia jelas tahu, dokter peri kecil memiliki kekuatan yang mirip dengan miliknya. Xiaoyan seharusnya tidak terlalu bermasalah dengan perjalanannya kali ini. Biarkan aku membawa gadis kecil ini juga. Aku setidaknya harus membiarkan tetua pertama dan yang lainnya melihat aku tidak memperlakukannya dengan buruk karena aku juga akan kembali ke Akademi Qianan. Xiaoyan menepuk kepala Xian dan berakhir dihindari oleh gadis yang tidak mau itu. Medusa samar-samar tersenyum dan mengangguk. Meskipun kekuatan Xian hanya berada di kelas Do Huang, kekuatan aneh yang menakutkan miliknya adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli Do Huang akan mengalami kesulitan untuk melawan. Dia juga bisa dianggap cukup membantu. Dalam hal ini, kapan kamu akan pergi? Medusa melihat Xiaoyan saat dia bertanya perlahan. Kami akan berangkat besok. Sekarang... Xiaoyan tersenyum. Dia segera menjentikkan jarinya dan botol batu giok dengan api tak terlihat yang melilit ujung botol muncul di tangannya. Dia melihat botol batu giok dan rasa dingin menerpa matanya saat dia perlahan berkata, sekarang, kita harus mengorek beberapa informasi mengenai Hall of Soul dari mulut orang ini. Mata Medusa dan dokter peri kecil menyapu botol batu giok di tangan Xiaoyan. Segera, mereka menempatkan diri mereka dengan satu di depan dan yang lainnya di belakang.
benar-benar menyegel interior ruangan ini. Mereka merasakan ketakutan pada pelindung tir dari Hall of Soul ini. Xiaoyan tertawa saat melihat reaksi dari dua orang ini. Tangannya menggosok mulut botol itu. Fluktuasi nyala api tak terlihat secara bertahap menjadi pucat sebelum akhirnya menghilang. Jiwa ilusi segera bergegas keluar setelah hamburan nyala api. Akhirnya, dia menembak ke arah langit-langit tanpa mempedulikan nyawanya. Sebuah dinding api yang tak terlihat tiba-tiba muncul di langit-langit saat Xiaoyan menjentikan jarinya. Tubuh spiritual ilusi itu mengetuk-ngetuk dan segera mengeluarkan suara. Teriakan sengsara yang tajam kemudian muncul. Xiaoyan mengamati tubuh spiritual ilusi yang menutupi kepalanya dengan panik. Dia tersenyum samar ketika segel di tangannya bergerak. Dinding api tak terlihat itu bergegas turun dan secara akurat melilit jiwa sebelum perlahan turun. Hahaha, pelindung Tie, mengapa kamu harus berlari begitu cepat? Xiaoyan berbicara sebelum dia tersenyum dan mengamati pelindung Tie yang bersembunyi dengan hati-hati di dalam api. Dia tidak berani membiarkan tubuhnya bersentuhan, bahkan sedikit dari dinding api di sekitarnya. Apa yang kalian inginkan? Kami pelindung dari Hall of Soul memiliki jejak spiritual di Hall of Soul. Mereka pasti akan merasakannya jika kamu membunuhku. Pada saat itu anggota penegak dari Hall of Soul pasti tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Pelindung Tie melotot pada kelompok Xiaoyan dengan marah saat dia meraung. Aku hanya mengajukan beberapa pertanyaan. Selama pelindung Tie menjawab dengan jujur, aku tidak akan membunuhmu. Xiaoyan tidak berhenti untuk mengancam pelindung Tie ketika dia berbicara dengan senyum. Sebuah cahaya melintas di mata pelindung Tie ketika dia mendengar ini dan dia segera tertawa. Apa yang ingin kamu tanyakan? Beri aku beberapa informasi yang terkait dengan Hall of Soul. Xiaoyan duduk di kursi saat dia bertanya dengan lembut. Informasi terkait dengan Hall of Soul? Pelindung Tie terkejut saat dia melihat Xiaoyan. Orang biasa tidak akan mencari tahunya dan malah menghindarinya. Tidak disangka orang ini benar-benar berinisiatif untuk menanyakan informasi ini. Bocah, kamu benar-benar sangat berani. Jangan berpikir kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu memiliki 2 elit dozong di sisimu. Di mata Hall of Soul, melenyapkanmu hanyalah sesuatu semudah mengangkat tangan seseorang. Jika kamu bijaksana, kamu akan membebaskanku secepatnya. Jika tidak, api tak terlihat di sekitarnya tiba-tiba menyusut sebelum pelindung Tie selesai berbicara. Akhirnya itu melekat pada jiwanya dan suhu panas menyebabkan tubuhnya berulang kali mengeluarkan suara yang menjerit, menyedihkan dalam ruangan itu. Api itu memanggangnya selama sekitar setengah menit sebelum perlahan menarik diri. Itu meninggalkan tubuh spiritual yang sangat lelah itu. Mata Xiaoyan acuh tak acuh saat dia melirik pelindung Tie. Ini bukan jawaban yang aku inginkan. Jangan berpikir aku tidak akan berani membunuhmu. Selain itu, aku akan membiarkan kamu menderita rasa sakit yang cukup sebelum aku melakukannya. Kamu... Mata pelindung Tie sangat ganas saat dia menatap Xiaoyan dengan tajam sebelum melirik ke dinding api yang tak terlihat di sekelilingnya. Rasa horor muncul di matanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya bertanya dengan sikap yang sangat tidak ingin. Apa informasi dari Hall of Soul yang kamu ingin ketahui? Tanya pelindung Tie. Seperti apa kekuatan dari Hall of Soul itu? Xiaoyan melemparkan pertanyaan yang sangat dia perhatikan. Organisasi misterius ini adalah salah satu yang bahkan sangat dikhawatirkan oleh Yao Lao. Kemungkinan kekuatannya harusnya sangat menakutkan, karena dia berencana untuk menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya dari mereka di masa depan. Dia secara alami harus memiliki beberapa pemahaman tentang kekuatan mereka. Ejekan muncul di mata pelindung Tie ketika dia mendengar ini dan berkata, apakah kamu tidak takut mengajukan pertanyaan ini akan memberi kamu pukulan berat pada kepercayaan diri kamu? Jajaran di dalam Hall of Soul sangat terdefinisi dengan baik. Tingkat pelindung itu sendiri dibagi menjadi 3 kelas. Aku hanyalah pelindung kelas manusia. Di atas pelindung ada tetua mulia yang berposisi tinggi. Dengan kekuatan mereka dapat dikatakan memiliki beberapa lawan bahkan di seluruh benua Douqi.
Yang disebut dengan sekte racun hanya membutuhkan para ahli dari aula cabang kecil aja untuk memusnahkannya. Keterkejutan melintas di mata Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata pelindung Tie. Seorang ahli di kelas Douzong sebenarnya adalah pelindung kelas terendah. Kekuatan seperti apa yang dimiliki orang-orang di atas mereka? Apakah kamu tahu seseorang bernama pelindung Wu? Jari Xiaoyan dengan lembut menyentuh meja saat dia bertanya perlahan. Wu Ying, kamu telah bertemu dengannya? Kali ini giliran pelindung Tie mendapat kejutan. Kami telah saling bertukar pukulan. Xiaoyan dengan samar membalas. Kejutan melintas di mata pelindung Tie. Dia sekali lagi memeriksa pria muda di depannya. Sesaat kemudian dia akhirnya berkata, dia juga pelindung dari Hall of Soul. Namun, peringkatnya lebih tinggi dariku. Dia adalah pelindung kelas bumi, ucap pelindung Tie. Pelindung kelas bumi ya? Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Setelah itu dia bertanya dengan suara yang dalam. Kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh kepala aula Hall of Soul? Tanya Xiaoyan. Wajah pelindung Tie menjadi agak aneh ketika dia mendengar pertanyaan dari Xiaoyan. Setelah beberapa lama kemudian sebelum dia dengan dingin tertawa. Pemimpinnya sangat misterius dan tidak dapat diprediksi. Lupakan tentangku yang hanya berada pada posisi pelindung kelas manusia. Bahkan mungkin ahli yang berada pada pelindung kelas surga jarang melihatnya. Selain beberapa tetua terhormat dan beberapa orang lain, tidak ada yang tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki kepala aula. Hahaha, bagaimanapun, dengan mampu mengembangkan Hall of Soul ke dalam organisasi besar seperti itu, kamu mungkin bahkan bisa berpikir dengan mengetahui betapa menakutkannya kekuatan kepala aula. Aku akan mengatakan beberapa kata tanpa basa-basi. Beberapa dari kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan orang-orang yang sangat kuat yang memiliki kekuatan semacam itu. Pelindung Tie mengejek ketika dia melihat Xiaoyan sedikit mengernyit. Jika kamu tidak ingin menanggung penderitaan karena dipanggang, yang perlu kamu lakukan hanyalah menjawab pertanyaan. Tinggalkan kata lain untuk membusuk di perut kamu. Mata dingin Xiaoyan menyapu dia sebelum dia bertanya. Tahukah kamu mengapa Hall of Soul membutuhkan begitu banyak jiwa? Tanya Xiaoyan sekali lagi. Tidak, misi aku hanya untuk mencari jiwa, menangkap mereka dan membawa mereka kembali ke Hall of Soul. Tidak ada yang tahu mengapa Hall of Soul membutuhkan begitu banyak roh. Aku tidak berbohong. Tidak ada yang bisa aku lakukan jika kamu tidak mempercayaiku. Pelindung Tie bahkan tidak berpikir saat dia membuka mulutnya untuk menjawab. Dia buru-buru menambahkan 2 kalimat lagi ketika dia melihat wajah suram Xiaoyan setelah dia berbicara. Lalu, di mana markas besar Hall of Soul? Tanya Xiaoyan lagi. Ini, aku juga tidak tahu ini. Pelindung Tie menjawab dengan wajah tak berdaya. Dalam hal ini, di mana kamu menyerahkan jiwa yang kamu tangkap? Mata Xiaoyan sangat dingin ketika dia mengamati pelindung Tie. Dia hanya tersenyum dingin ketika melihat ekspresi tak berdaya yang terakhir. Biasanya, kami akan memiliki nomor target untuk bertemu dan harus menyelesaikan tugas kami dalam waktu yang telah ditentukan. Hanya dengan begitu, kita akan kembali dan menyerahkannya. Namun kami tidak akan kembali ke markas besar Hall of Soul. Hall of Soul memiliki cukup banyak aula cabang di benua ini. Mereka adalah tempat di mana kami menyerahkan jiwa, jawab pelindung Tie. Berapa banyak lokasi cabang aula yang kamu ketahui? Xiaoyan menekankan pertanyaannya. 1. Pelindung kelas manusia hanya memiliki kualifikasi untuk mengetahui lokasi satu aula cabang saja setiap kali dia keluar untuk melakukan tugas. Pelindung kelas bumi dapat mengenal keduanya, sedangkan pelindung kelas surga dapat mengenal 3 dari mereka. Pelindung Tie tidak langsung memandang dinding api yang mengelilingi tubuhnya. Dia merasakan panas di dalamnya dan rohnya bergetar sedikit. Yang bisa dia lakukan hanyalah membuka mulutnya dan membalas. Di mana itu? Xiaoyan menyipitkan matanya dan perlahan bertanya. Pelindung Tie mengatupkan giginya ketika mendengar ini. Namun dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah rahasia dari Hall of Soul. Jika aku memaparkannya, akhir aku akan jauh lebih buruk daripada mati di tanganmu.
Kilatan dingin melintas di mata hitam gelap Xiaoyan. Dia tiba-tiba dengan erat mengepalkan tangannya, dan dinding api yang tak terlihat segera menyusut. Sesaat kemudian itu melekat pada tubuh pelindung Tie. Sekali lagi teriakan menjerit terdengar. Kamu memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah menderita dipanggang oleh api ini dan mati. Terus yang kedua, kamu berdoa supaya pengungkapan rahasia kamu tidak akan diketahui oleh Hall of Soul. Xiaoyan acuh tak acuh berbicara kepadanya yang seluruh tubuhnya memancarkan asap putih. Kamu bajingan. Aku akan berbicara, biarkan aku pergi. Pelindung Tie mengutuk ketika suhu api tidak terlihat tiba-tiba terangkat. Dia hanya bisa teriak dengan cepat di bawah rasa sakit yang luar biasa itu. Dingin api yang semakin menyusut perlahan-lahan menyebar ketika Xiaoyan mendengar suaranya. Ini mengungkapkan tubuh spiritual yang sangat lelah dan menyedihkan. Aula cabang yang aku tahu sangat jauh dari kerajaan Cuyun. Itu ada di suatu tempat yang disebut aliran pemakaman di dalam kerajaan Hati Langit yang berada di perbatasan antara bagian tengah benua dan wilayah barat laut. Jiwa pelindung Tie bergetar sedikit sebelum akhirnya berbicara dengan cara yang sepi. Kerajaan Hati Langit, aliran pemakaman. Xiaoyan dengan lembut bergumam, tatapannya menyapu ke arah dokter peri kecil dan Medusa. Sangat banyak kerajaan besar dan kecil di benua Dauki, sama banyaknya dengan jumlah bulu pada seekor kambing. Dia belum pernah mendengar apapun tentang kerajaan Hati Langit. Dokter peri kecil merenung sejenak ketika dia melihat Xiaoyan melihat ke atas. Setelah itu dia agak ragu berbicara. Aku sepertinya telah pernah mendengar tentang kekaisaran Hati Langit. Tetapi aku tidak yakin apakah kekaisaran ini benar-benar memiliki aliran pemakaman ini, jawab dokter peri kecil. Xiaoyan samar-samar mengangguk. Dia melihat pelindung Tie yang masih gemetar sebelum berkata dengan suara lemah. Mudah-mudahan apa yang kamu katakan adalah benar. Jika tidak, jika aku tidak dapat menemukan tempat itu ketika saatnya tiba, akhir kamu sepertinya tidak akan baik, ucap Xiaoyan. Kamu sebenarnya masih berpikir untuk memenjarakanku? Pelindung Tie dengan marah meraung. Wajahnya berubah setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Jangan bilang aku harus membiarkan kamu pergi dengan cara ini. Xiaoyan dengan dingin tertawa. Dia tidak menunggu pelindung Tie mengutuk dengan marah sebelum melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan isap melonjak keluar dan sekali lagi mengisap yang terakhir ke dalam botol batu giok. Akhirnya api yang tak terlihat dituangkan ke dalamnya, berulang kali memancarkan suhu tinggi sambil menyegel botol batu giok. Hal ini menyebabkan tubuh pelindung Tie akhirnya berakhir dalam kondisi luka serius. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas setelah sekali lagi mengikat pelindung Tie. Ekspresinya segera menjadi agak serius. Dari apa yang dikatakan pelindung Tie, dia hanya bisa melihat sudut gunung es yang dikenal sebagai Hall of Soul. Namun, sudut kecil ini membuatnya merasa terguncang. Itu memang layak menjadi faksi menakutkan yang bahkan gurunya Yao Lao sangat takut. Apa yang kamu akan rencanakan sekarang? Medusa perlahan membuka mulutnya dan bertanya. Pertama-tama aku akan menuju ke wilayah sudut hitam terlebih dahulu dan menyelidiki beberapa hal pada saat yang sama saat aku menelusuri api surgawi. Menurut apa yang pelindung Tie katakan, kekuatanku saat ini tidak dapat menimbulkan ancaman apapun terhadap Hall of Soul. Oleh karena itu, aku harus meningkatkan kekuatanku secepat yang aku bisa. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Dia bergumam pada dirinya sendiri sebelum segera melambaikan tangannya. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.